Jadi hari ini Bapak mau mensosialisasikan atau seminar di kelas ya tentang apa itu budaya positif. Apakah kalian sudah pernah dengar budaya positif? Belum. Belum. Tadi Nampal sudah pernah dengar ya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Pahami betul-betul budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalian itu harus kritis, ya. Kritis tahu kan? Enggak. Tahu. Nah, kritis itu orang yang suka berpikir, bertanya, kenapa, bagaimana, di mana, apa, siapa. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh orang lain, dia selalu berpikir kritis. Kenapa kok bisa kereta itu rodanya 2? Ada yang tahu nggak? Biar seimbang. Karena kalau rodanya 3 itu namanya beca ya. Atau kenapa lampu itu bisa hidup terang bersinar? Listrik. Ya. Pernah nggak kalian berpikir menciptakan sesuatu? Nah, mau buat apa rencananya? Oke, ya bagus itu cita-cita, nggak apa-apa. Ya, cita-citanya jadi astronot, bagus. Jadi budaya positif itu agar peserta didik mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, hormat dan bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab di kelas. Sampah yang ada di kelas dibuang pada tempatnya. Jadi jangan buang dalam laci. Lanjut, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah kita positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kurikulum kita apa namanya? Kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya apa? Bebas. Bukan berarti siswanya bebas mau main-main, ya. Bebasnya di sini belajarnya itu mungkin tidak hanya dalam kelas, tapi bisa belajar di luar kelas, ya. Contoh sekarang kita ada pelajaran P5. Apa itu singkat pelajaran P5? Kita sudah menjalani satu tema, ya, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, murid bagaimana guru dalam mengajar di kelas. Kemudian ketika kalian bermasalah, bagaimana guru menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Pernah mengalami masalah nggak? Pernah. Masalah di sekolah ada nggak? Enggak. Belum pernah dipanggil guru? Belum. Mau dipanggil? Enggak. Kalau mau dipanggil nanti Bapak panggil ya. Sudah pernah? Panggil ke kantor. Nah, sekarang ini ada sebuah cerita, tolong dibaca dalam hati. Nanti di sini ada pertanyaan. Bapak pandu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A,
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba praktekkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Semuanya kami ini. Anggap di dalam tangan kalian itu apa sesuatu yang berharga yang kalian miliki? Emas, batu, di perak, anggap duit, uang, yang jelas bukan mobil ya. Sudah dibayangkan, pelan-pelan, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, jangan lepas, ya. Tangannya tetap dipegang. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kalau misalnya hilang barang atau benda yang kalian genggam itu, kalian akan hilang benda itu yang begitu penting kalian. Tugas rekan Anda, nah kawan yang satu lagi, misalnya B, namanya B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk, memarahi ya, mengintimidasi. Mengintimidasi itu misalnya, coba kalau nggak kamu buka, nanti nggak kubelikan jajan lagi. Atau nanti pulang sekolah aku nggak mau boncengin pulang, nggak mau bonceng orang tuaku. Atau nanti kalau ada perlu PR aku nggak mau kasih tahu. Terserah caranya bagaimana. Memarahi boleh, menggoda boleh supaya dia membuka. Jadi kawan yang sebelah nanti goda dia supaya mau. Menggelitik boleh juga, supaya mau. Bahkan menawari Anda uang. Nah, ini kalau bukan saya kasih nanti 1.000 lebih. Agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda, cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik aja, setengah menit kalau lama. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Nah, sekarang duduk yang rapi, bersebelahan, kanan dan kiri. Berarti kamu dengan ini kena kancil. Terus yang laki-laki boleh dengan sebelahnya. Nah, itu dua pas, dua. Sekarang kalian sepakati dulu siapa yang duluan. Misalnya pipi dengan sebelahnya, pipi duluan yang duduk kanan, kawan yang sebelah boleh dengan cara kritik. Tapi jangan ketawa atau menggoda atau memarahi atau mengasih posisi supaya. Oke, satu. Siapa yang pegang genggam tangannya? 3, mulai. 30 detik. Awas.
gantian. Tadi yang kepala tangan, sekarang yang memujuk, merayu, menggoda tadi yang kepala tangan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Mulai. Apakah Anda atau B tadi yang kawan yang membujuk pertama kali? Atau kawan yang ada di sebelahnya? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Satu orang, angkat tangan dulu. Coba, ya kenapa? Ada barang yang berharga. Tadinya memang nggak buka ya? Nggak buka. Ada yang terbuka. Siapa yang terbuka? Dia. Ya, itu yang belakang. Kenapa terbuka? Dia. Wih, jaro. Nggak boleh. Wih, jaro. Atau adakah yang buka tangannya karena memang kawannya membujuk dia, tolonglah buka. Ya. Ada nggak? Tanpa dipaksa. Oh, semuanya terpaksa ya? Dipaksa. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Tutup tadi ya. Mengapa alasan Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya, silakan. Tidak hilang. Nggak mau berbagi sama kawannya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sendiri. Apa pelajarannya? Siapa yang tidak boleh tergoda? Ada lagi? Tidak boleh mengikuti perkataan teman. Ada lagi? Siapa lagi? Jangan mudah terhasut atau terpengaruh. Begitu juga kalau kalian di kelas, jangan mudah terpengaruh oleh kawan dalam hal yang negatif ya. Baik, slide selanjutnya ya di depan. Menurut KHD, siapa yang tahu kepanjangan KHD? KHD. Ya. KHD. Ini apa KHD? Kehidupan. Kementerian Kehidupan Desa. Kementerian Kehidupan Desa. Ada lagi? Kehidupan kita. Kodrat hidup. Semuanya belum tepat. Mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi ini disingkat. Ini adalah sebuah nama dari tokoh pendidikan. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara.
namanya Ki Hajar Dewantara. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, bukan kehidupan kita, bukan juga Kementerian Kehidupan Desa. Ya, KHD itu Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ini kalian anak-anak, kodrat itu adalah bawaan lahir kita, kehormatan kita, harga diri kita yang kita bawa sejak lahir, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Jadi guru itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang kalian punya sejak lahir, yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalian punya kodrat, kalian itu punya mimpi, kalian itu punya cita-cita. Jadi jangan buang cita-cita kalian karena sebuah perilaku ataupun dari hasutan teman tadi. Ya, tadi sudah kita pelajari. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi pelajarannya tadi, prinsip kita harus punya prinsip. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi kebutuhannya yang digenggamnya tadi apa? Duit misalnya. Karena dia memang tiap hari butuh jajan. Nah, yang cari duit siapa? Orang tuanya. Atau ada nggak di sini yang sering ngasih duit? Enggak kan? Walaupun ngasih duit sesekali kawannya kan? Jadi orang tuanya sudah capek-capek kerja cari duit, itu dijaga betul-betul. Artinya kalian harus belajar betul-betul. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada orang kadang suka memaksa, ya. Kemudian ada juga orang yang punya apa namanya? Aura positif. Tahu aura positif? Aura itu tahu? Aura. Oh itu namanya aura. Aura positif. Jadi kalau aura itu, kalau kita punya aura, itu dia kalau dia datang ke kita, pasti dia membawa hal-hal yang positif. Tapi kalau ada orang yang datang sama kita, bawaannya kita mau marah aja, berarti itu dia bawa aura negatif. Ya, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang aura negatif ya. Lebih lagi tidak ada yang aura gaib ya. Aura yang positif. Nah ini perbedaan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Baik, kita lihat sama-sama di depan. Yang pertama, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan yang di sebelahnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalian, kita ini memang tinggal di Aceh, tapi kalau kita punya pandangan itu seluas dunia, mungkin kita bisa menjadi orang yang bersaing dengan
orang-orang yang ada di luar sana. Ya, tadi yang punya cita-cita jadi astronot, awalnya dia memang cita-cita, tapi karena dia berpikirnya itu maju, mau jadi astronot, bisa jadi dia adalah orang perempuan pertama Indonesia yang jadi astronot. Tepuk tangan dulu. Siapa bilang mimpi itu hanya hayalan? Bisa jadi, karena kebanyakan semua itu bermula dari mimpi. Walaupun ada istilah mimpi di siang bolong. Tahu mimpi di siang bolong? Nggak tahu, karena jarang tidur sih. Ya. Artinya mimpi siang bolong itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kalian sering kan? Kalau kalian membuat sesuatu hal yang buruk, itu sering dijudge sebagai sebuah kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya kalian, kenapa cerita? Pasti punya tujuan. Misalnya ceritanya ini antara dua orang, Fitria dan sebelahnya, dia mau janjian pulangnya bareng misalnya. Ya, contoh. Nah, ya. Haram. Nyontek. Ikhlas. Tapi haram. Kalau kita nyontek dalam ujian itu kalau minta jawaban misalnya PR, kita minta jawaban, tapi jawabannya kita pelajari supaya bisa tahu. Itu bukan ini ya. Jadi biasakan ketika kita nengok jawaban orang, itu belajar bareng, belajar sama-sama supaya sama-sama pintar. Ya, jangan. Nah, ada lagi belakang? Kalau tagih uang kas bilang orang ini dosa. Tagih uang kas. Tagih uang kas dosa. Kenapa dosa? Karena nggak ada duit, Pak. Jadi dosa. Iya, Pak. Nggak ada duit. Uang kas itu wajib nggak? Wajib. Nah, ini kan, nah di sini kan Bapak sudah ada pelajari tentang kesepakatan kelas. Nah, sekarang uang kas itu kalian udah buat kesepakatan belum? Udah. Kalau misalnya kalian udah buat kesepakatan, berarti itu udah menjadi sebuah kewajiban. Kalau kalian mau protes, harusnya ketika buat kesepakatan tuh protes duluan. Jangan udah disepakati baru protes. Nggak boleh. Ya, tunaikan kewajiban karena itu sudah wajib, karena itu sudah kalian sepakati. Kalian latihan Oke? Paham? Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada nggak di sini? Kalian pernah nggak merasakan bahwa diri kalian itu hanya bisa dikendalikan orang lain? Enggak. Berarti kalian mampu mengendalikan diri sendiri? Mampu? Kalau mampu? Sekali-sekali. Tapi seringnya dikendalikan orang lain? Dipengaruhi orang lain? Misalnya gini, niat pertamanya waktu guru nggak ada di kelas, maunya di dalam kelas saja. Tapi ada kawan sebelah ngajakin keluar kelas. Ada. Terus dia terpengaruh ikut-ikutan. Misalnya gini juga, bapak minta 2 orang untuk bapak, ada yang ikutin. Nah, iya itu contoh, misal ya, misal.
Itu namanya pengendalian diri dari orang lain, ya. Oke. Contoh yang kelima, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kalian tadi waktu megang tangan tadi, awalnya kalian membujuk atau langsung tarik-tarik tangannya? Bujuk dulu, habis itu baru memaksa. Terus gagal lagi, nggak bisa dibuka? Bisa juga, kayaknya bisa ya. Sedangkan sebelahnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu artinya kerjasama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau yang sebelah kiri respon, model berpikirnya menang atau kalah. Misalnya kalian kalau belajar berpikirnya, aku harus dapat ranking 1, aku harus menang, atau aku nggak mau kalah. Itu berpikir secara respon. Kemudian kalau yang kontrol, model berpikirnya harus menang dan menang, tidak ada yang kalah. Di sini pernah ikut lomba? Semuanya pernah ikut lomba? Kalian pernah nggak berpikir aku harus menang? Aku tidak boleh kalah. Ada. Berarti harus menang, menang dan menang. Tapi yang menang kan? Namanya lomba. Kalau misalnya lomba tidak ada yang kalah, itu namanya bukan lomba ya. Sekarang pertanyaan yang ada di depan, perhatikan. Apa makna disiplin? Angkat tangan. Patuh pada peraturan. Bagus, tepuk tangan dulu. Apa lagi? Disiplin. Apa? Ya. Apa lagi? Ya, termasuk bayar uang. Yang lagi? Bertanggung jawab. Lagi? Kewajiban. Ini apa bagus? Tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Ada lagi? Disiplin. Tertib. Rajin. Soleh. Diri. Apa lagi? Muslimah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang kalian sampaikan itu baik semuanya ya. Tapi mungkin ada yang kurang tepat sasaran. Nah, kita lihat. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin? Tahu nggak bahasa Latin itu dari mana? Dari Spanyol. Orang Amerika Latin itu kebanyakan bahasanya bahasa Latin Spanyol. Disiplina. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Jadi kalau mamanya nanya disiplin itu apa? Disiplina. Berasal dari bahasa Latin. Disiplina. Ada namanya Lina? Ada kelas bawah. Yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Disiplin. Berarti itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Tahu nggak Socrates? Socrates itu adalah orang yang ilmuwan dari Yunani kuno. Benar nggak? Ya, Archimedes, Plato, apalagi Aristoteles. Pernah dengar Aristoteles?
Nggak pernah dengar? Thomas. Raffi Ahmad. Tahu? Jadi pelaku Socrates itu adalah murid dari ini tadi disiplin dari murid Socrates dan Plato. Baik, semuanya duduknya tegak di tempat duduk. Masih semangat? Masih semangat? Masih disiplin? Apa itu disiplin? Kalau Bapak bilang siang, kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1. Pagi. Siang. Siang 2 kali. Sore nggak ada. Langsung malam. Malam. Kalau malam itu orang lagi tidur, jadi nggak boleh berisik. Tepuk tangan setengah. Malam. Malam tepuk tangan setengah. Malam. Malam. Konsentrasi, ini jam-jamnya bawaannya mau pulang. Dia harus fokus ya. Pagi. 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 Siang. Malam. Siapa tadi? Ya, coba berdiri dulu. Ya, fokus ya kan? Siap-siap. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Mau duduk? Mau duduk? Mau? Ya. Coba ingat-ingat tadi. Lanjutin dulu ya. Disiplin itu tadi berasal dari bahasa yang berdiri aja yang jawab. Bahasa? Ya, duduk. Disiplin, tinggal 2 orang ya, yang berdiri aja. Disiplin itu berasal dari kata latihan lagi, tadi bahasa latih di kata dari kata disiplin itu bahasa dari kata apa? Ya. Disiplina. Ya, disiplin itu artinya apa? Disiplina itu artinya apa? Disiplina itu artinya apa? Belajar. Ya. Pagi. Siang. Malam. 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 Ya, teman. Masih ada 1 orang. Oh, berarti masih mau berdiri nih ya. Ya. Enggak. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih semangat? Kalau belum semangat, Bapak kasih ice breaking lagi, tapi ada yang berdiri. Mau? Oke,
disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri. Jadi tadi kita sudah belajar dari kepala tangan. Kalian itu tidak mudah terpengaruh dari kawan yang lain. Kalian punya prinsip tegas, tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Karena yang menguasai diri kalian itu adalah diri sendiri. Yang membuka tangan dan menutup tangan kalian itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini pernah Bapak sampaikan waktu pertama kali kita kumpul di aula. Ingat nggak? Coba bukan pakai slide proyektor ini juga. Yang si Rami ada maju ke depan. Ingat nggak di aula pertama kali kelima? Ini nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, yang ketiga, apa tadi kritis? Katanya berpikir. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, ini harus kreatif. Iya ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Ada nggak? Sebelum Bapak panggil. Coba, ini bisa dipakai? Bisa pakai Bapak Imbek. Nah, ini kita refleksi ya, refleksi sebentar. Tadi yang tepuk tangan malam satu kali tadi. Malam. Oke, cepat tes ya. Malam. 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 Pagi. Siang. Malam. Jadi 1, 2. Kita cari 3 orang lagi ya. Siap? Malam. Ada yang tepuk tangan? Pagi. Pagi. Sore. Sore nggak ada ya? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Iya, siapa namanya? Ratu. Ada 3 orang. Malam. Ya, Lima orang ke depan. Lima orang ke depan sebentar. Ya, Bapak nggak nanyakan tentang pelajaran yang tadi. Ya, maju dulu. Baik, mulai dari beratur. Coba tuliskan apa perasaanmu hari ini. Ya, boleh terkait dengan pelajaran hari ini, boleh tentang yang kita pelajarin sekarang. Gak senang? Jujur ya? Gak ada dipaksa kan? Oke, ada lagi?
senang, gembira, bahagia. Jadi senang. Biasa, biasa aja. Boleh juga ya. Tadi kan kita mempelajari budaya positif. Budaya positif itu setelah mempelajari budaya positif itu bagaimana? Biasa aja, gembira. Boleh cerita menurut kamu gugup. Mana tutupnya? Ya, ini dari 5 orang yang menuliskan perasaannya hari ini. Ada yang perasaannya senang, biasa aja, tapi gembira. Ada yang sangat senang, ada yang gembira juga, ada yang gugup. Kalau kalian gimana rasanya? Rasanya hari ini? Senangnya kenapa? Karena satu orang bisa berdiskusi dengan orang yang tepat. Ya, bikin bisa menambah ilmu. Apalagi Bisa belajar bersama dengan teman-teman. bisa belajar bersama dengan teman-teman. Ada lagi bisa bertemu guru dan teman-teman. Ada lagi Bisa melanjutkan mata pelajaran. bisa melanjutkan mata pelajaran. Ada lagi apa? Bertemu siapa? Ini ya, teman-teman. Oke, kalian dari jawaban tadi, kalian itu berarti kalau sekolah itu senang daripada di rumah sendirian. Kenapa? Oh, di rumah disuruh. Baik, beri tepuk tangan untuk yang semuanya. Karena waktu kita sudah mau berakhir, mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat supaya Anda semua bisa mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum